saya Pirami Zahra. Kali ini saya akan membahas tentang MTCNA Basic Configuration. Nah, di MTCNA Basic Configuration ada beberapa cakupan materi, yaitu yang pertama konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi IP address, yang ketiga tricks about CLI, yang keempat IP address, yang kelima router OS login management user, yang keenam groups. Kita sekarang masuk ke materi yang pertama, yaitu hostname. Hostname itu router identity, digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. 2. Setting hostname bisa dilakukan secara muncul CLI. Yang kedua, ada konfigurasi IP address, yaitu belajar membuat IP address pada perangkat router board. 2. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat internet. Nah, IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Sekarang kita masuk ke konfigurasi IP address with GUI. Untuk konfigurasi dengan cara GUI, kalian bisa melakukan langkah yang pertama, yaitu buka Pinet Web, kemudian pergi ke menu IP, lalu klik address, terus kalian klik tombol plus. Setelahnya kalian akan ditampilkan dengan menu yang ini. Nah, setelah itu kalian bisa masukkan IP address yang kalian inginkan. Tidak lupa dengan interface-nya. Nah, setelahnya kalian bisa lihat di sini interface-nya ada 2. Setelah kalian masukkan IP address dan ini interface-nya, kalian klik OK. Selanjutnya, konfigurasi IP address with CLI. Itu masuk ke menu terminal, masuk ke menu IP address, tambahkan IP address, prefix, dan juga interface. 4. Secara langsung IP address kita akan bertambah dan interface yang kita masukkan. Selanjutnya, disable IP with GUI. Disable itu adalah IP address interestnya ada tetapi statusnya tidak aktif. Yang kedua, enable. IP address-nya ada dan statusnya juga aktif. Kalau remove itu menghapus IP address. Selanjutnya, tricks about CLI, yaitu hierarchical structure, tab, completers, comment, double tab untuk melihat ketersediaan komen. Tanda tanya untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangan. Untuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Yang keempat, IP service, yaitu IP service merupakan berbagai cara masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. IP service left, disable semua service kecuali SSH dan Winbox, merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port. Login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Router OS Login Management. Router OS Login Management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router konsole, serial, terminal, telnet, SSH, Wi-Fi, Winbox. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat 2 option, yaitu lokal, database, dan radio server. Yang ketiga, manajemen user dapat dilakukan dengan
Yang pertama, grup. Profile mengelompokkan user, menentukan privilege yang bisa diperoleh satu user. 2. User merupakan login, username, dan password dari satu user. Yang pertama, kita masuk ke router OS login management. By default, Mikrotik menggunakan admin tanpa password untuk login. Selain itu, kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Ketiga, dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakan. Nah, kalian kalau mau menambahkan cara untuk menambahkan user baru, yang pertama yaitu kalian bisa klik tombol close, tambahkan nama sesuai dengan yang kalian gunakan untuk grupnya, pilih bagian series pool, kemudian low address yaitu address yang mana yang akan digunakan. Jika kalian ingin, bisa mengakses dari mana saja menggunakan IP address, yaitu adalah 0.0.0.0 dengan prefiksnya 0. Masukkan password, kemudian confirm password, dan jika semuanya sudah benar, lalu klik apply dan juga off. Jadi, kalau kalian mengakses Mikrotik, maka gunakan user saja, username yang baru. Jika kalian ingin melihat siapa saja yang mengaktifkan, kalian bisa lihat sebelah sini. Yang keenam, router OS login management. Router OS login management group. Yang pertama, grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default, terdapat 3 grup di Mikrotik, yaitu full bisa melakukan semua akses. Yang kedua, write hanya bisa melakukan beberapa konfigurasi. Yang ketiga, read ada beberapa yang tidak bisa, seperti Volicide yaitu membuat user baru, FTP, dan juga duck. Selanjutnya, router OS login management group. Yang pertama yaitu klik tombol add, kemudian masukkan nama sesuai yang akan kalian pakai untuk grupnya. Contohnya menggunakan read, kemudian password sesuai dengan yang akan kalian gunakan, kemudian klik apply, dan juga selanjutnya klik OK. Nah, kita bisa melihat address list di sini. Tidak bisa menambahkan IP karena di router OS login manajemen group ini hanya bisa membaca saja, tidak bisa membaca IP ataupun membuat user baru. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.